Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, guys. Bab 2976 sampai bab 2980. Ada banyak hal yang ingin didapatkan Wu Feiyan dalam hidup ini. Sebelum hari ini, hal yang paling dia inginkan adalah cincin di tangan Lin Wanner dan rahasia keabadian yang ditinggalkan oleh tuannya Meng Changsheng. Tapi hari ini, hal yang paling dia inginkan adalah menara harta karun berbentuk persegi ini. Anda harus tahu bahwa apakah itu cincin atau rahasia keabadian, semuanya adalah milik Meng Changsheng. Dan si Fang Baozuang adalah harta karun yang bahkan hanya bisa diimpikan oleh Meng Changsheng. Oleh karena itu, nilai si Fang Baozu jauh lebih besar daripada dua yang pertama. Rahasia keabadian layaknya Wu Feiyan pergi ke Tiongkok dan kembali ke Gunung Siwan. Belum lagi bangunan harta karun 4 sisi. Dia harus pergi ke sana secara pribadi untuk memastikan bahwa itu benar-benar sempurna. Jadi, Wu Feiyan memulai perjalanan ke Buenos Aires secepat mungkin. Di pesawat, Wu Feiyan selalu dalam suasana hati yang sangat bersemangat. Setelah hidup selama 400 tahun, dia jarang mengalami ketidaksabaran. Dia cemas mengapa pesawat tidak bisa melaju lebih cepat. Namun, satu-satunya cara untuk terbang dari pulau tempat masyarakat King berada ke Buenos Aires adalah dengan pesawat amfibi. Batas atas kecepatan pesawat amfibi sangat rendah, dan kecepatan maksimum hanya 500 hingga 600 km per jam. Pada saat ini, Wu Feiyan melihat ke laut di bawah jendela dan berpikir dalam hati, cincin yang ditinggalkan tuannya untuk kakak laki-lakinya pasti memiliki fungsi teleportasi, jika tidak maka tidak mungkin mengirim kakak laki-lakinya ribuan mil. Hilang dalam sekejap mata. Hanya saja Lin Wanner tidak memiliki kultivasi dan tidak dapat mengaktifkan efek sebenarnya dari cincin itu. Tidak peduli seberapa besar dunia ini atau seberapa jauh dunia ini, tidak akan terjadi. Bukankah itu hanya berada dalam jangkauanku? Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Lin Wanner, yang masih lemah, telah mencari selama lebih dari 300 tahun, dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan rahasia keabadian. Karena itu, dia mulai berdoa dalam hati. Hal yang jarang terjadi, dia berdoa agar dia tidak pernah merindukan si Fang Baozuang lagi. Apalagi membiarkan si Fang Baozuang menjadi seperti Lin Wanner dan rahasia keabadian, yang akan memakan waktu. Dia lama sekali untuk mengejarnya. Dia dulu berani mengatakan bahwa dia punya banyak waktu, tetapi sekarang dia tahu betul bahwa hidupnya hanya tersisa 100 tahun lagi. Saat Wu Feiyan terbang di atas perairan dekat Antartika, Zhong Yongbo dari masyarakat Poking juga naik pesawat dari North Carolina ke New York. Pada saat yang sama, Heng dibawa ke rumah sakit Manhattan dengan helikopter karena tulang rusuknya patah. Rumah sakit Manhattan, yang terletak di jantung kota Manhattan, tampak seperti gedung perkantoran besar. Gedung medis komprehensif ini memiliki 21 lantai dan dapat menyediakan berbagai layanan medis termasuk klinik rawat jalan yang komprehensif, unit gawat darurat, bedah pencitraan, patologi, dan layanan rawat inap. Gedung 21 lantai ini memiliki bagian pencitraan dan radiologi di basement, lantai kantor rawat jalan, gawat darurat, bedah dan administrasi berada di lantai 1 hingga 10. Mulai dari lantai 10 terdapat bangsal rawat inap. Karena rumah sakit ini berlokasi di Manhattan, yang harga tanahnya mahal, maka rumah sakit itu sendiri diposisikan sebagai rumah sakit yang relatif mewah. Sebagian besar bangsal rawat inap di sini adalah kamar single,
bahkan ada kamar single menginap di hotel bintang 5. Zhou Liangyun, yang menerima perawatan di sini, telah ditempatkan di bangsal komprehensif di lantai 17. FBI secara khusus meminta rumah sakit untuk mengatur bangsal utama 1701 dan juga meminta 3 bangsal 1702, 1703, dan 1704 di seberang 1701. Karena Zhou Liangyun sangat terpengaruh oleh penyalahgunaan hukuman mati tanpa pengadilan oleh keluarga Rothschild, FBI sangat mementingkan keselamatannya, karena takut akan terjadi kesalahan lagi, sehingga FBI mengirimkan sejumlah besar personel untuk melindunginya. Heng juga ditempatkan di lantai ini. Awalnya, dia ingin memilih bangsal yang sedekat mungkin dengan tahun 1701. Tetapi FBI telah memberitahu rumah sakit tersebut, meskipun mereka telah meminta 4 kamar dari tahun 1701 hingga 1704, pasien mulai dari tahun 1705 juga, mereka semua dipindahkan ke bangsal lain yang berlawanan arah dengan 1701. Menurut persyaratan FBI, semua bangsal harus ditempati sebelum mereka dapat ditugaskan ke bangsal secara berurutan. Artinya, pasien-pasien saat ini semuanya ditempatkan di lebih dari 20 bangsal dari tahun 1730 hingga 1709. Ketika Heng dirawat, dia hanya dapat diatur pada tahun 1708. Jika ada pasien lain yang dirawat, dia akan diatur pada tahun 1707. Begitu seterusnya. Setelah Heng dirawat di rumah sakit, dokter memeriksa lukanya. Dalam kebanyakan kasus, patah tulang rusuk bukanlah cedera serius, terutama jika tulang rusuk Heng berada di sisi kanan. Karena tulang rusuk di lokasi ini menghindari jantung, maka cederanya lebih parah. Tidak akan ada banyak masalah. Dokter melakukan fiksasi sederhana dan menghilangkan rasa sakit untuknya, dan sisanya harus menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Heng memanfaatkan celah tersebut sebelum pemeriksaan untuk melaporkan situasinya kepada Ye Chen terlebih dahulu. Marvin telah kembali ke New York saat ini dan hendak pergi ke rumah sakit Manhattan. Ketika dia menerima telepon dari Heng, dia bertanya, "Heng, apakah Anda sudah dirawat di rumah sakit Manhattan?" Heng buru-buru berkata, "Ya, Tuan. Ya, saya telah masuk dan sekarang tinggal di bangsal di lantai 17. Peter Zhou juga ada di lantai ini, tetapi saya belum bisa dekat dengannya." Ye Chen bertanya kepadanya, "Apakah Anda sudah menghubungi Howard?" "Tidak." Heng berkata, "Saya ingin melapor kepada Anda terlebih dahulu dan melihat instruksi apa yang Anda miliki." Ye Chen berkata, "Saya tidak memiliki instruksi apapun. Anda dapat melapor ke Howard dan melihat apa yang dia ingin Anda lakukan selanjutnya." "Oke," Heng berkata dengan hormat, "kalau begitu saya akan menghubunginya sekarang." Setelah mengatakan itu, Heng menutup telepon dan menelepon Howard. Setelah panggilan tersambung, dia memberitahu Howard, "Tuan, saya di rumah sakit sekarang, tetapi saya tidak bisa mendekati Zhou Liangyun. FBI dijaga ketat di sini, dan mereka juga telah menyiapkan zona isolasi. Begitu mereka mendekat, mereka akan diperingatkan." Howard mengertakkan gigi dan mengutuk. Tidak masuk akal bagi para bajingan ini untuk melakukan perlawanan besar untuk melindungi pencuri. Heng bertanya kepadanya, "Tuan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" Howard berpikir sejenak dan berkata, "Pertama-tama Anda mengirim beberapa orang pintar ke tempat Anda dengan dalih berkunjung. Saya akan berkomunikasi dengan penanggung jawab FBI dan melihat apakah saya bisa membuat mereka melepaskannya." "Oke," Heng berkata, "kalau begitu saya akan segera mengaturnya."
Howard menutup telepon dan segera menelepon penanggung jawab FBI. Namun dia tidak menyangka pihak lain biasanya langsung menjawab panggilannya. Kali ini, telepon berdering lama dan pihak lain tidak menjawab panggilan tersebut. Dalam kemarahan, dia mengedit pesan dan mengirimkannya ke pihak lain. Yang berbunyi, "Jangan menolak menjawab panggilan saya, kecuali Anda ingin menjadi musuh keluarga Rothschild." Panggilan, setelah menelepon 7 atau 8 kali, pihak lain akhirnya berhasil tersambung, dan berkata tanpa daya, "Tuan Rothschild, apakah Anda ada hubungannya dengan saya?" Howard berkata dengan dingin, "Saya punya sesuatu yang penting, dan saya harus melihatnya itu Peter Zhou. Saya perlu merepotkan Anda untuk mengatur orang-orang Anda agar lebih mudah bagi orang-orang saya." Pihak lain berkata dengan malu, "Tuan Rothschild, masalah Peter Zhou telah membuat kami sangat pasif sekarang. Mata semua orang Amerika menatap kami. Jika saya membiarkan orang-orang Anda berhubungan dengan Peter Zhou saat ini, jika ada skandal lain, belum lagi saya tidak akan dapat mempertahankan kursi saya. Bahkan peringkat persetujuan Tuan Presiden akan anjlok." Howard berkata, "Jangan khawatir, orang-orang saya hanya akan bertanya kepadanya dan tidak akan melakukan apapun kepadanya." Tidak mungkin. Pihak lain berkata dengan tegas, "Tuan Rothschild, jika Anda bisa mendapatkan jawabannya hanya dengan mengajukan pertanyaan kepadanya, Anda tidak akan memenjarakannya di ruang bawah tanah penjara Brooklyn dan menyiksanya dengan kejam. Sejujurnya, banyak media di rumah sakit yang menatap kami sekarang. Jika kami melakukan malpraktik demi keuntungan pribadi, keluarga Rothschild juga akan sangat pasif." Howard merasa tertekan dan bertanya dengan marah, "Kalau begitu saya akan melakukannya, menarik pengaduan ke polisi dan menunjukkan bahwa semuanya salah paham. Kalau begitu, apakah Anda tidak perlu lagi melindungi Peter Zhou?" Mencabut gugatan adalah satu-satunya pilihan Howard saat ini. Dialah yang pertama kali menggugat Zhou Liangyun. Dengan status sosialnya, selama dia mengatakan kepada polisi dan pengadilan bahwa semua yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman, bahwa Zhou Liangyun tidak mencuri barang miliknya, atau barang tersebut, pencurian Zhou Liangyun hanyalah palsu. Nilainya tidak $100. Setelah dibebaskan, dia akan bebas dan FBI tidak perlu lagi memantau dan melindunginya secara ketat. Namun, melakukan hal ini merupakan tamparan lain bagi keluarga Rothschild. Karena ini sama saja dengan memberitahu seluruh masyarakat bahwa Anda telah menjebak Zhou Liangyun atau salah memahami Zhou Liangyun atas dasar bahwa semua skandal sebelumnya telah terungkap dan difermentasi. Ini sungguh kejahatan demi kejahatan. Namun, Howard tidak punya pilihan. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia harus menemukan si Fang Baozu sesegera mungkin. Begitu si Fang Baozu tidak dapat diambil kembali, kekayaan luar biasa Rothschild selama 200 tahun mungkin akan berakhir dengan tiba-tiba saat ini. Setelah mendengar apa yang dia katakan, penanggung jawab FBI berkata dengan tenang, "Jika Anda benar-benar mencabut kasus tersebut dan pengadilan menyatakan Peter Zhou tidak bersalah, maka kami akan berhenti melindunginya. Tetapi Tuan Rothschild, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh berpikir bahwa setelah Peter Zhou mendapatkan kembali kebebasannya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan padanya. Begitu dia melakukan pelanggaran, FBI pasti akan menyelidikinya sampai akhir. Di saat ini, keluarga Rothschild opini publik sangat pasif. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak impulsif." Howard berkata dengan dingin, "Bukan giliran Anda untuk memberitahu saya bagaimana harus bertindak." Setelah itu, dia menutup telepon dengan kasar dan membuat panggilan lain, tiba di gedung pengadilan New York.
Segera, Zong Yongbo mendarat di Bandara JFK New York setelah penerbangan 2 jam. Begitu dia keluar dari pintu keluar bandara, Chen Zimin, yang telah menunggu lama, menyambutnya dengan antusias dan berbisik dengan hormat, "Bawahan saya, Chen Zimin, telah bertemu dengan Paman Zongyong." Paman Zongyong juga tidak melihat tua, baru berusia 40-an. Dia berusia sekitar 20 tahun dan memiliki sosok yang tinggi dan tegap. Dia sangat mirip dengan bintang parubaya di industri film dan televisi. Ketika dia melihat Chen Zimin, dia berkata dengan sedikit emosi, "Terakhir kali saya melihat Anda berusia kurang dari 10 tahun, tetapi sekarang Anda terlihat hampir seusia dengan saya." Chen Zimin berkata dengan sedikit terkejut, "Saya tidak menyangka Paman Zongyong masih mengingat, bawahan." "Tentu saja saya ingat," Zong Yongbo berkata dengan ringan, "saya berteman dengan ayahmu." Kemudian dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Sudahkah Anda menyelidiki situasinya Peter Zhou dengan jelas? Apa sebenarnya yang diminta oleh Tuan Inggris untuk Anda dan saya temukan?" Chen Zimin berkata dengan suara rendah, "Bawahan saya telah mengetahui beberapa informasi. Saya akan memberitahu Paman Zongyong perlahan-lahan setelah masuk ke dalam mobil." Oke. Keduanya meninggalkan bandara sesampainya di Rolls-Royce Phantom edisi terbatas Chen Zimin. Chen Zimin bertindak sebagai pengemudi dan membukakan pintu belakang untuk Zong Yongbo kembali ke taksi. Kembali ke taksi, Chen Zimin menyerahkan beberapa data gambar yang dicetak kepada Paman Zongyong dan memperkenalkan, "Paman Zongyong, inilah yang diminta oleh Tuan Inggris agar Anda dan saya bekerja sama untuk menemukannya. Coba lihat." Melihat informasi tersebut, dia berkata dengan ragu, "Ini hanyalah pagoda emas biasa. Apa istimewanya sehingga layak mendapat perintah pribadi dari Tuan Inggris? Apakah Anda menemukan informasi atau materi lain?" Chen Zimin berkata dengan cepat, "Kembali ke Paman Zongyong, bawahanku bertanya-tanya, tetapi mereka tidak mengerti apa yang istimewa dari barang antik ini. Keluarga Rothschild tidak mengungkapkan informasi apapun. Mereka hanya tahu bahwa leluhur mereka tertarik padanya. Dan sebagian besar skandal baru-baru ini disebabkan olehnya." Paman Zongyong mendecahkan bibirnya dan berkata pada dirinya sendiri, "Aneh, sungguh aneh. Hal yang tidak mencolok seperti itu sebenarnya dapat membuat perbedaan besar dia karena ada sesuatu yang tidak diketahui tentang dia." Setelah itu, dia bertanya, "Guru Inggris meminta kita untuk menemukan petunjuk yang relevan tentang hal ini. Jadi dari mana kita harus mulai?" Chen Zimin, dia berkata, "Hui Zong Yongbo, konteks umum salah satu masalahnya adalah pedagang barang antik mencuri barang antik ini dari keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild selalu ingin mendapatkannya kembali, tetapi dia tidak bisa, jadi dia pasti pria yang tangguh." Paman Zongyong berkata dengan tenang, "Saya telah melihat banyak pria tangguh. Tetapi jika dia benar-benar tertipu, saya belum pernah melihat orang yang bisa bertahan." Setelah itu, dia bertanya pada Chen Zimin, "Di mana pedagang barang antik itu sekarang? Bawa saya menemuinya." Chen Zimin berkata dengan tergesa-gesa, "Orang itu saat ini berada di rumah sakit Manhattan. FBI sedang mengawasi. Sekarang masalah ini menjadi keributan besar di New York. Sebenarnya tidak mudah bagi Anda untuk menemuinya secara langsung, kecuali Anda memaksanya melakukannya. Tetapi di tempat seperti ini, FBI pasti tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Jika keadaan tidak berakhir, Tuan Inggris takut pada Anda dan saya akan disalahkan." Paman Zongyong bertanya kepadanya, "Apakah Anda punya ide bagus?" Chen Zimin berkata, "Satu-satunya hal yang terpikir oleh saya adalah mengirim seseorang ke rumah sakit terlebih dahulu. Mungkin Anda tinggal berdekatan dengan yang lain. Pesta?
dan kemudian Anda dan bawahan Anda berpura-pura menjadi pengunjung untuk mengunjungi teman-teman Anda. Selama kunjungan, Anda dapat mengetahui situasi di dalam dan menemukan titik terobosan yang cocok. Zong Yongbo mengangguk. Ini mungkin tidak mungkin untuk segera menyelesaikan masalah. Cari tahu situasinya terlebih dahulu. Lalu lihat apakah ada peluang yang tepat untuk mengambil tindakan. Cara terbaik adalah membawa orang tersebut keluar dari rumah sakit sebelum FBI dapat bereaksi, dan kemudian mencari brankas tempat untuk membiarkan dia berbicara secara perlahan. Chen Zimin berkata dengan tergesa-gesa, tempat yang aman mudah ditangani. Hanjia memiliki banyak tempat tinggal dan bisnis di New York, dan kerahasiaannya sangat tinggi. Anda dapat menemukan tempat yang cocok untuk mengunci orang terlebih dahulu. Setelah mengetahui keberadaan barang antik ini dan mendapatkannya, biarkan dia menghilang dengan tenang. Oke, kata Zong Yongbo tanpa berpikir. Lakukan saja apa yang kamu katakan dan lakukan dengan cepat. Chen Zimin tersenyum datar dan berkata, untuk sejujurnya, Paman Zong Yong, ketika Anda berada di pesawat, bawahan saya sudah mengatur agar orang-orang dirawat di rumah sakit. Anda harus segera dirawat. Saat Dia mengatakan itu, dia dengan cepat menjelaskan. Tolong jangan salahkan saya, Paman Zong Yong, karena telah mengambil keputusan sendiri. Saya juga merasa waktunya sangat sempit, dan Anda sedang berada di pesawat pada saat itu. Saya tidak dapat mendiskusikannya dengan Anda, jadi saya letakkan bidak catur ini terlebih dahulu. Jika menurut Anda bidak catur ini berguna, berarti bawahan Anda telah melakukan sesuatu yang berarti. Jika menurut Anda bidak catur ini tidak berguna, Paman Zong Yong, abaikan saja dia pulih, dan tidak akan menimbulkan kecurigaan. Paman Zong Yong tersenyum tipis dan berkata, Tuan Wu berkata di telepon bahwa Anda berani dan banyak akal, dan meminta saya untuk lebih mendengarkan saran Anda dan tidak pernah membuat kesalahan saat bekerja sama dengan Anda. Benar-benar pintar. Jika Anda menunggu saya datang dan kemudian memberikan saran ini, 2 atau 3 jam di antaranya akan sia-sia. Chen Zimin menghela nafas lega dan dengan cepat berkata dengan hormat, terima kasih, Paman Zong Yong, atas pujian Anda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menang. Petik 2. Chen Zimin adalah orang yang hebat. Meskipun ia tidak memiliki tingkat kultivasi, otaknya bekerja lebih cepat dari orang biasa, dan penglihatannya juga beracun dibandingkan orang biasa. Dia tahu situasinya di Poking Hui. Meskipun dia sudah menjadi menantu dari keluargaan dan status sosialnya di New York dianggap berada di atas, kekayaan dan kehidupannya sebenarnya terikat dengan keluarga Poking Hui, tangan. Begitu dia dibersihkan, penawarnya akan dihentikan. Bahkan jika dia adalah menantu dari keluargaan, meskipun dia adalah kepala keluargaan, dia hanya akan mati. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, ditakdirkan bahwa dia hanya bisa naik setinggi mungkin di masyarakat Poking. Adapun statusnya di masyarakat, tidak signifikan. Dalam pertemuan Poking, kekuatan selalu berbicara. Tak perlu dikatakan bahwa Tuan Ying sangat kuat, tetapi selain dia, 3 tetua dengan status tertinggi di masyarakat Poking adalah 3 tetua, diikuti oleh 4 earl, dan kemudian keturunan dari keluarga Tuan Ying termasuk Wu Tianlin. Meskipun Wu Tianlin sangat dipercaya dan dihormati oleh Tuan Inggris di Poking Hui, ketika dia bertemu Paman Zong Yong, dia harus merendahkan diri dan menyebut dirinya bawahan. Ini seperti kerabat kaisar di zaman kuno. Meskipun mereka memiliki hubungan darah dan memiliki hubungan lebih dekat dengan kaisar, tidak ada yang bisa duduk di kepala jenderal pertama dinasti dan kaisar tidak akan menyetujuinya dia. Oleh karena itu,
Chen Zimin pun ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa dekat dengan Paman Zongyong. Jika bisa lebih dekat dengannya, itu akan bermanfaat di masa depan. Jadi keduanya langsung menuju rumah sakit Manhattan, berniat pergi ke sana untuk mencari tahu. Pada saat yang sama, Ye Chen membeli karangan bunga dari toko bunga di lantai bawah rumah sakit Manhattan, dan berjalan ke lobi di lantai pertama rumah sakit Manhattan sambil memegang bunga. Setelah mengidentifikasi dirinya dan pasien yang ingin ia kunjungi ke resepsionis segera menemukan aplikasi pengunjung yang ditinggalkan Heng melalui perawat, maka ia segera mengirim seseorang untuk membawanya ke lift dan berkata dengan hormat, "Pak, Anda boleh pergi dari di sini langsung ke lantai 17, belok kiri setelah keluar dari lift dan Anda akan menemukan bangsal 1708. Petik 2. Oke, Ye Chen mengangguk dan berjalan ke lift. Lift naik ke atas dan berhenti di lantai 17. Ye Chen berjalan keluar dari lift sambil memegang karangan bunga dan hendak pergi ke bangsal 1708 ketika dia mendengar seorang perawat buru-buru berkata kepada orang lain di ruang perawat, bagian gawat darurat mengatakan bahwa seorang pasien yang terkena kecelakaan mobil perlu dipindahkan ke bangsal 1707. Cepat, bersiaplah untuk resepsi, orang akan segera datang dari lift medis. Dua perawat berlari keluar dari ruang perawat. Salah satu dari mereka menunggu di luar pintu lift medis bersama yang lain orang, dan perawat lainnya langsung masuk ke bangsal 1707 untuk memeriksa situasi bangsal. Ye Chen, yang memegang bunga di tangannya, sedikit mengernyit, karena Heng dirawat di rumah sakit saat ini karena Zhou Liangyun, jadi intuisi Ye Chen mengatakan kepadanya bahwa orang yang akan dirawat di bangsal 1707 seharusnya memiliki latar belakang yang tidak biasa. Pada saat ini, lift medis tiba-tiba mengeluarkan suara ding yang jelas, dan kemudian pintu lift terbuka, dan seorang pria muda didorong keluar dari lift sambil berbaring di ranjang rumah sakit bergerak. Dahi pemuda itu dibalut perban dan terdapat banyak memar di tubuhnya. Dia terbaring tak bergerak di ranjang rumah sakit bergerak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang berulang kali. Ye Chen segera merasa bahwa meskipun orang di ranjang rumah sakit tidak memiliki energi spiritual, dia adalah seorang pejuang yang luar biasa. Jadi Ye Chen diam-diam melepaskan energi spiritualnya untuk menyelidiki, dan menemukan di dalam tubuh orang itu racun yang akan digunakan Po King untuk diberikan kepada tentara yang mati dan penjaga ksatria. Ye Chen sangat akrab dengan jenis racun ini, karena dia telah mendetoksifikasi lebih dari satu orang, dan dia sangat terkesan. Penemuan ini segera mengejutkan Ye Chen, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, masyarakat Qing sangat efisien, dan mereka menemukan tempat ini begitu cepat. Karena dia tahu bahwa klub Po King sekarang jauh lebih sederhana, ketika Ye Chen datang ke New York kali ini, dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa dia akan berinteraksi dengan klub Po King. Namun, begitu dia tiba di lantai 17 rumah sakit Manhattan, seseorang yang terluka dari dinasti Qing segera dibawa masuk. Ini bukanlah suatu kebetulan. Intuisi Ye Chen memberitahunya bahwa masyarakat Po King pasti datang demi Zhou Liangyun. Dan tujuan mereka mendekati Zhou Liangyun, tentu saja, adalah si Fang Baozu. Ye Chen berpikir dalam hati, ketika saya menelepon Waner, dia berkata bahwa Meng Changsheng pernah menyebutkan si Fang Baozuang kepada ayahnya Lin Zulu. Tentu saja, Wu Feiyan juga mengetahui tentang keberadaan si Fang Baozuang, dan bahkan sangat akrab dengannya. Dia mungkin satu-satunya orang di masyarakat Po King yang mengetahui latar belakang sebenarnya dari si Fang Baozuang. Sekarang orang-orang di masyarakat Po King mengincar tempat ini. Itu pasti perintah Wu Feiyan Chen menjadi sedikit lebih berhati-hati.
Dia tahu bahwa selain Wu Feiyan, ada 3 tetua dan seorang Earl di asosiasi Poking. Jika Wu Feiyan mengirim seorang Earl, dia akan memiliki peluang untuk menang. Tetapi jika dia mengirim salah satu dari 3 tetua, dia mungkin menolak. Mereka tidak bisa hidup. Bagaimanapun, itulah 3 tuan yang akan membuka istana Niwan, dan kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Ye Chen secara kasar menganalisis situasi saat ini dan merasa lebih baik membawa Zhou Liangyun ke tempat yang aman sesegera mungkin untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang. Sebelumnya, hanya keluarga Rothschild yang ingin menangkapnya, tetapi sekarang, bahkan masyarakat dinasti Qing pun ikut terlibat. Jika mereka tidak menemukan cara untuk memindahkan Zhou Liangyun sesegera mungkin, dia mungkin berada dalam bahaya. Tidak disarankan bertarung saat ini, keselamatan adalah yang terpenting. Melihat pihak lain didorong ke bangsal 1707, Ye Chen berjalan ke pintu bangsal 1708. Setelah mengetuk 2 kali, dia membuka pintu bangsal tanpa menunggu jawaban Heng di dalam. Bangsal tunggal tempat Heng berada lebih seperti apartemen 1 kamar tidur. Terdapat aula kecil untuk istirahat di pintu masuk, dan bangsal ada di dalam. Saat ini, Heng sedang terbaring di tempat tidur dengan rasa bosan menunggu pemeriksaan lanjutan dari dokter. Melihat Ye Chen masuk, dia segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, Anda di sini." Ye Chen mengangguk, meletakkan bunganya ke samping, dan bertanya kepadanya, "Apakah Howard memberi Anda instruksi baru?" "Keluar, kembali ke Tuan Ye." "Belum, dia meminta saya untuk mencari tahu situasi di sini dulu dan menunggu instruksinya." Ye Chen bertanya lagi, "Berdasarkan pemahaman Anda tentang dia, menurut Anda apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Apa langkah selanjutnya? Mungkinkah Anda merebut seseorang?" Heng berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, "Mungkin tidak. Ketika dia meminta saya untuk datang, saya membuat pernyataan dan mengatakan bahwa saya akan melakukan apapun mengambil untuk membawanya pergi. Mereka membawanya kembali dan menyiksanya dengan kejam, tetapi dia menolak. Menurut pendapat saya, dia tidak akan pernah berani main-main lagi saat ini." Ye Chen mengangguk dan berpikir dalam hati, jika Howard tidak bisa menemukan terobosan di sini untuk waktu yang lama, maka dia pasti akan berubah pikiran dan membiarkan Paman Zhou pergi. Butuh 7 atau 8 jam bagi Paman Zhong untuk mendarat di Jinling Kakek Sun berangkat ke Yanjing. Dia akan menyerahkan Sifang Bao Zuang. Waktu resmi akan diperpanjang setidaknya 6 atau 7 jam lagi. Dalam hal ini, akan ada hampir 13 atau 4 jam sebelum berita kembalinya Sifang Baozu Tiongkok akan dibebaskan. Jadi, dia bertanya kepada Heng, "Jika saya ingin membawa seseorang pergi dengan paksa, apakah Anda punya saran bagus?" Heng berkata, "Kembali ke Tuan Ye. Setidaknya ada 10 orang FBI di sini. Jika saya buru-buru masuk, FBI pasti akan memanggil semua orang di New York secepatnya. SWAT adalah polisi khusus. Lusinan helikopter polisi akan mengepung tempat ini dalam waktu 10 menit, mungkin menjadi berita utama di seluruh dunia. Dan dampaknya akan sangat besar. Mengerikan. Saya khawatir Tuan Zhou harus bersembunyi di Tibet mulai sekarang." Itu masuk akal. Ye Chen mengangguk dan menatap ke arah itu. Pada saat yang sama melepaskan energi spiritualnya untuk memeriksa situasi di beberapa lingkungan. Pemeriksaan ini tidak masalah. Ye Chen menemukan bahwa ada lebih dari 10 orang yang dikatakan Heng, tetapi hampir 20 orang. Di antaranya, di 3 bangsal 02, 03, dan 04, ada 4 orang di setiap bangsal, dan di bangsal 1701,
selain Zhou Liangyun, ada 6 orang yang saling menjaga. Terlebih lagi, semua FBI ini dipersenjatai dengan peluru tajam. Begitu seseorang menyerbu masuk, mereka akan menembak tanpa ragu-ragu. Selama ada tembakan yang dilepaskan, situasinya pasti akan meningkat. Ye Chen tidak memiliki permusuhan dengan FBI, dan tidak mungkin membunuh FBI yang melindungi Zhou Liangyun. Jadi jika masalah ini dipaksakan, pada dasarnya tidak ada solusi. Namun, tidak ada titik terobosan yang baik untuk yang lunak. Anda tidak bisa bergantian mencuci otak hampir 20 orang di seberang sana, bukan? Bahkan jika dia berhasil membawa orang itu keluar, bukankah Zhou Liangyun juga akan menjadi buronan? Sesuai keinginannya sendiri, dia lebih memilih masuk penjara daripada didakwa sebagai buronan. Tepat ketika Ye Chen berada dalam dilema sesaat, ponselnya tiba-tiba menerima pesan WeChat. Pesan WeChat dikirim oleh Lin Warner, dan isinya adalah, "Tuan, Wu Feiyan telah pergi ke New York. Silakan segera pergi." Melihat ini, Ye Chen sedikit mengernyit dan dengan cepat menjawabnya, "Kapan itu terjadi?" Lin Warner dengan cepat menjawab, "Baru saja. Pesawat istimewanya lepas landas dari Buenos Aires. Saya memeriksa aplikasi rute dan menemukan bahwa pesawat tersebut terbang langsung ke New York." Ye Chen tidak menyangka kali ini Wu Feiyan akan datang untuk mencari harta karun Si Fang secara langsung. "Gedung, mau tak mau aku merasa sedikit gugup. Karena komite clearing telah menempatkan orang di rumah sakit Manhattan, Ye Chen berspekulasi bahwa begitu Wu Feiyan datang ke New York, dia pasti akan datang ke rumah sakit untuk menemui Zhou Liangyun. Zhou Liangyun masih bisa menyelamatkan nyawanya di tangan keluarga Rothschild, tetapi di tangan Wu Feiyan, sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, Wu Feiyan harus memiliki kemampuan untuk membuatnya menceritakan semua yang dia ketahui. Jadi, Ye Chen bertanya kepada Lin Warner, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang dari Buenos Aires ke New York, Lin?" Warner menjawab, "Tuan, dilihat dari model Wu Feiyan, yang tercepat adalah 10 jam. Dibutuhkan 10 jam untuk terbang, dan dibutuhkan setidaknya setengah jam untuk keluar dari bea cukai, dibutuhkan tepat 11 jam untuk sampai ke tempat saya." Lin Warner berkata, "Hampir sama, tapi saya sarankan Anda bergegas, bangun dan meninggalkan New York. Terlalu sulit untuk tinggal di sana. Berbahaya." Ye Chen berkata, "Saya tidak bisa pergi dulu, kecuali saya bisa membawa Paman Zhou pergi." Lin Warner berkata, "Tuan muda harus buat keputusan cepat dan selesaikan semuanya dalam waktu 8 jam, sehingga kita bisa mengungsi dengan tenang." Ye Chen merasa sedikit khawatir. "Dalam 8 jam, bisakah saya memikirkan cara yang cocok untuk membawa pergi Zhou Liangyun?" Tepat ketika dia merasa sedikit bingung harus berbuat apa, Steve Rothschild tiba-tiba memanggil Ye Chen. Ketika panggilan tersambung, Steve berkata di ujung sana, "Tuan Ye, ayah saya telah membuat perwakilan di kepolisian dan pengadilan New York. Dia telah mencabut semua tuduhan terhadap Peter Zhou, mengklaim bahwa peralatan pengujian yang digunakan olehnya tim cacat. Masalahnya adalah Si Fang Baozu yang diberikan Zhou Peter kepadanya adalah Si Fang Baozu yang asli. Jadi Zhou Peter akan segera dibebaskan." Petik 2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan situasi ini? Pembebasan juga memerlukan sidang pengadilan. Proses formalnya akan lebih lambat, tapi dampak dari kejadian ini terlalu buruk, dan Departemen Kehakiman juga berharap bisa membereskannya secepatnya. Setelah diselesaikan, ayah saya juga mendesak mereka untuk melakukan sesuatu yang istimewa,
sehingga pengadilan New York akan mengirimkan tim hakim untuk pergi ke rumah sakit untuk menjalani proses pengadilan mengumumkan putusan mulailah sekarang, dan itu akan selesai dalam 5 jam, yaitu sekitar jam 7 malam. Ye Chen menghela nafas lega ketika mendengar ini. Wu Feiyan masih memiliki waktu setidaknya 10 jam. Jika Zhou Peter dapat dibebaskan dalam 3 jam, maka dia dapat langsung meninggalkan Amerika Serikat. Jika waktunya tiba, dia akan diatur untuk kembali ke Tiongkok, dan Wu Feiyan tidak akan berani mengejarnya dia. Selain itu, bahkan jika Wu Feiyan berani mengejarnya, itu tidak masalah. Dia hanya perlu menunggu 2 atau 3 jam lagi sebelum berita kembalinya si Fang Baozuan dirilis mengejar Zhou Liangyun. Dalam hati Ye Chen, ada perasaan bahwa ada masa depan cerah dan masa depan cerah. Saat ini, Ye Chen mendengar ketukan di pintu dari bangsal seberang. Suara pintu dibuka, dan kemudian Ye Chen mendengar seorang pria berkata di depan pintu, "Halo, dokter. Saya teman Frank. Saya datang mengunjunginya. Saya ingin tahu bagaimana kabarnya." Lalu aku tahu seseorang dari masyarakat Poking akan datang lagi. Saat ini, dokter berkata, orang tersebut tidak sakit parah. Dia bisa keluar dari rumah sakit selama dia tinggal di rumah sakit selama beberapa hari. Namun diperkirakan akan memakan waktu lebih dari setengah tahun untuk sepenuhnya kembali ke keadaan sebelum kecelakaan mobil. Pria itu berkata, "Saya tidak tahu, tidak bisakah Anda mengizinkan kami masuk untuk berkunjung?" Dokter berkata dengan santai, "Oke, saya hampir selesai di sini. Anda bisa masuk dan melihat yang terluka. Hati-hati jangan sampai terlalu lama. Pasien masih perlu istirahat lebih banyak." Orang yang berbicara adalah paman Ye Chen, Chen Zimin. Ye Chen belum pernah melihat Chen Zimin dan tidak dapat mendengar suaranya. Saat ini, dia sedang berkonsentrasi mendengarkan suara di sebelah. Setelah mendengar 2 orang memasuki bangsal dan menutup pintu, Ye Chen mendengar orang ketiga kalimat, "Saya telah bertemu Paman Zongyong dan Tuan Chen." Paman Zongyong berkata dengan ringan, "Jangan panggil saya gelar ini di luar. Jika Anda mengungkapkan rahasia inti pertemuan itu, saya akan membunuh Anda." Bawahan ini lancang, "Tolong hukum aku." Paman Zongyong mendengus dingin. Melihat kamu telah melakukan tugasmu, aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu hari ini." Ketika Ye Chen mendengar ini, matanya tiba-tiba berkedip lampu. "Saya masih memiliki jendela waktu setidaknya 10 jam. Tetapi 10 jam ini harus dibagi menjadi 2 bagian. Di paragraf pertama, dia harus menunggu pengadilan datang dan menyatakan dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan apapun kecuali mencegah orang-orang dari dinasti Qing mendekati Zhou Liangyun. Telah dibebaskan, dia harus mengirimnya keluar dari Amerika untuk kedua kalinya. Artinya mulai saat ini hingga hukuman dijatuhkan, tidak ada yang bisa dilakukan. Karena dia punya banyak waktu, Ye Chen mau tidak mau mengambil keputusan. 2 dari 4 bangsawan besar masyarakat Poking telah meninggal dan 1 diturunkan pangkatnya. Satu-satunya yang tersisa berkeliaran adalah Paman Zongyong. Ini adalah kesempatan langka. Tidakkah kamu ingin memanfaatkan kesempatan bagus ini dan membunuhnya di periode waktu pertama? Yun Ruge berkata bahwa di antara 4 Earl Agung, Chang Shengbo adalah yang terkuat. Namun, jika Chang Shengbo tidak meledakkan dirinya, dia tidak akan menjadi lawan Ye Chen. Oleh karena itu, Ye Chen merasa yakin untuk membunuh Paman Zongyong. Namun, apakah ada peluang atau tidak, itu pertanyaan lain. Ye Chen juga tahu betul bahwa jika dia ingin membunuh Paman Zongyong di New York, sebenarnya akan sangat sulit.
Berkelahi dengan orang-orang di pusat kota di kota tingkat pertama akan lebih merugikan daripada menguntungkan. Jika Anda melakukannya sendiri, hal itu mungkin disiarkan langsung di internet sebelum Anda dapat membunuh Paman Zongyong. Oleh karena itu, Sa Zongyongbo tidak boleh melawannya secara langsung. Dan aku tidak bisa menggunakan sihir untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Kalau tidak, jika petir tiba-tiba menyambar seseorang hingga tewas di rumah sakit Manhattan, hal itu mungkin akan menimbulkan keributan. Artinya jika Ye Chen ingin membunuh Paman Zongyong, dia harus menemukan cara untuk mengejutkannya dan membunuhnya dengan satu pukulan. Sebelumnya, Ye Chen masih memiliki masalah pelik yang perlu diselesaikan secepatnya. Zongyongbo mungkin sedang mencari kesempatan untuk menyerang Zhou Liangyun. Jika saya tidak mengusirnya dari sini, kemungkinan besar dia akan tiba-tiba menyerang dan menjadikan dirinya pasif. Begitu Paman Zongyong mengambil tindakan, Ye Chen tidak akan pernah duduk diam dan menunggu kematian. Memikirkan hal ini, Ye Chen tiba-tiba punya rencana di benaknya. Dia mengambil masker sekali pakai dari bangsal Heng, memakainya, keluar dari bangsal, naik lift ke ruang gawat darurat di lantai pertama. Saat ini, seorang perawat wanita muda bertanggung jawab di ruang gawat darurat. Dia bertanya kepada perawat wanita, "Halo, seorang pasien yang mengalami kecelakaan mobil baru saja dikirim ke bangsal 1707. Dokter mana yang bertanggung jawab atas diagnosis dan pengobatan pasien tersebut?" Perawat wanita itu tertegun sejenak, dan bertanya beberapa kewaspadaan, "Maaf, siapa itu?" "Anggota keluarga pasien." Ye Chen menoleh sedikit padanya dan berkata dengan tenang, "Saya direktur medis baru Anda di unit gawat darurat. Nama keluarga saya Ye. Anda bisa memanggil saya Dr. Ye." Segera dia berkata dengan hormat, "Halo, Dr. Ye." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Bawa saya ke dokter itu. Ada yang ingin saya tanyakan padanya." Perawat wanita segera berkata dengan hormat, "Baik, Dr. Ye, silakan ikuti aku." Dengan mengatakan itu, perawat wanita membawa Ye Chen ke pintu kantor. Dia mengetuk pintu dengan ringan, dan suara seorang pria parubaya terdengar dari dalam pintu, "Masuk." Perawat wanita membuka pintu dan berkata kepada seorang dokter pria yang duduk di dalam, "Dr. Pitt, Dr. Ye ada di sini untuk sampai jumpa." "Dr. Ye." Dr. Peter memandang Ye Chen di sebelah perawat wanita dengan heran, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Anda dari departemen mana?" Ye Chen tidak menjawab pertanyaannya, tetapi berkata kepada perawat wanita ini, "Itu bukan urusanmu, kembalilah bekerja dan ingatlah untuk tidak memberitahu siapapun tentang kedatanganku ke sini." Perawat wanita itu segera mengangguk, berbalik dan berjalan keluar. Dr. Peter semakin bingung, dia tidak mengerti apa yang dilakukan pria bertopeng itu. Dokter bernama Ye itu bahkan tidak memakai jas putih dokter. Ye Chen menghampiri Dr. Pitt saat ini dan juga menggunakan energi spiritual untuk memberinya saran psikologis, mengingatkannya, "Pitt kan? Saya adalah bos unit gawat darurat Anda sekarang. Anda dan saya akan pergi menemui pasien di 1707 nanti. Apapun yang saya katakan, Anda akan menyetujuinya, dan apapun yang saya minta, Anda akan melakukannya tanpa syarat. Apakah Anda mengerti?" Dr. Pitt mengangguk tanpa berpikir, "Saya mengerti, Dr. Ye." Ye Chen mengangguk kepuasan, lalu bertanya kepadanya, "Di mana rekam medis pasien 1707? Coba saya lihat." "Oke." Dr. Pitt segera menemukan rekam medis pasien 1707 dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ye Chen melihat bahwa nama pasiennya adalah Sun Ke. Dia dirawat di rumah sakit karena ditabrak kendaraan.
dia mengalami beberapa luka memar di tulang rawan dan luka kulit, tetapi tidak ada luka pada otot atau tulang. Sepertinya masalahnya tidak serius. Ye Chen bertanya kepadanya, penyakit orang ini tidak serius. Tidak perlu membawanya ke rumah sakit, bukan? Tidak bisakah kita mengamatinya di ruang gawat darurat? Dr. Pitt dengan cepat berkata, Tuan Ye, kamu tidak tahu apa-apa. Sun Ke ini milik Chen Zimin. Asisten, Chen Zimin adalah menantu dari keluargaan dan sangat terkenal di New York. Saat itu, Chen Zimin menelepon ketua rumah sakit. Ketua memberikan instruksi khusus dan mengatur agar dia dikirim ke bangsal komprehensif di lantai 17 untuk perawatan. Petik 2. Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening, apa katamu? Menantu An, Chen Zimin. Ya, Dr. Pitt mengangguk dengan berat, itu dia. Ye Chen tanpa sadar mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Tampaknya di antara 3 orang di bangsal 1707 barusan, satu adalah orang yang disebut orang terluka yang dibawa sebelumnya, yang lain adalah Paman Zongyong di antara 4 orang, dan yang ketiga adalah pamannya, Chen Zimin. Sebelumnya, Anjia hanya curiga ada yang tidak beres dengan dirinya, namun tidak ada bukti yang jelas. Namun, hari ini dia benar-benar muncul di sini bersama Paman Zongyong. Ini sepenuhnya menegaskan fakta bahwa dia adalah agen rahasia dari masyarakat Qingqing. Memikirkan hal ini, Ye Chen mencibir dan berpikir dalam hati, sepertinya Wu Feiyan benar-benar ingin mendapatkan si Fang Baozuang kali ini dan mengirim Chen Zimin dan Paman Zongyong ke sini. Jadi, Ye Chen mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada kakeknya, isinya adalah, kakek, ada bukti mutlak bahwa Chen Zimin adalah anggota masyarakat Poking. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk membunuhnya, menurut Anda apakah saya harus membunuhnya atau tidak? Petik 2. Saat ini, Yanjing, Tiongkok. Saat itu masih pagi di Yanjing, dan An Qishan sudah bangun pagi, berpakaian rapi, dan bersiap untuk menghadiri acara bisnis yang sangat penting. Dalam beberapa hari terakhir, An Qishan didampingi putra sulungnya An Chongqiu, putra keduanya An Kaifeng, dan detektif Tiongkok Li Yalin, menandatangani perjanjian kerja sama strategis dengan berbagai departemen pemerintah di Yanjing. Bagi An Qishan, dia sangat bersemangat dan berharap dapat kembali dan berkontribusi pada pembangunan tanah air. Bagi para pejabat, kembalinya orang-orang Tionghoa perantauan yang terkenal untuk berinvestasi di Tiongkok tentu saja merupakan hal yang baik untuk menjalin kerjasama, dan mereka tentu saja akan mempercepat kemajuan tersebut dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, efisiensi penandatanganan kerjasama sangat cepat, dan sejumlah kontrak bisnis pada dasarnya ditandatangani setiap hari. Hari ini, An Qishan membuat langkah besar lainnya. Atas nama banyak maskapai penerbangan yang dikendalikan dan diinvestasikan oleh Anjia, dia memesan hampir 100 pesawat penumpang besar milik Tiongkok dari Tiongkok. China Commercial Aircraft Corporation of China juga dengan hangat mengundangnya untuk melakukan penerbangan jarak pendek dengan pesawat penumpang besar produksi dalam negeri di Yanjing pagi ini. Seorang Qishan, yang berpakaian sangat megah, baru saja keluar menemui kedua putranya dan Li Yalin ketika dia menerima pesan teks dari Ye Chen. Saat dia melihat telepon, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat terkejut. Segera, dia berkata kepada 3 orang di sekitarnya, kalian datang ke kamarku dulu. 3 orang untuk merespons. Mereka bertiga tidak tahu kenapa dan segera mengikutinya. Setelah menutup pintu, An Qishan memandang mereka bertiga, menyerahkan telepon kepada Li Yalin, dan berkata, Yalin, kalian bertiga mengedarkannya dan jangan berkata apa-apa. Setelah pengedaran selesai, kalian hanya perlu mengedarkannya, beritahu saya jika Anda punya pendapat.
Saya masih tidak punya pendapat, tidak peduli jika ada, jangan berikan alasan apa pun. Ekspresinya tiba-tiba berubah setelah membacanya. Namun, dia tidak berani menunda dan segera menyerahkan teleponnya kepada An Chongqiu. Seorang Chongqiu terkejut setelah membacanya dan menyerahkan teleponnya kepada An Kaifeng. Mata seorang Kaifeng melebar, lalu dia menyerahkan telepon kepada An Qishan tanpa suara, dan kemudian bertanya dengan suara rendah, "Ayah, siapa yang akan mengungkapkan posisinya terlebih dahulu?" An Qishan berkata dengan ringan, "Saya akan mengungkapkan posisi saya dulu." Mereka bertiga dengan cepat melihat ke arah dia bahkan tidak berani bernapas. Ekspresi seorang Qishan memancarkan jejak kekejaman, dan dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, "Saya tidak keberatan." Seorang Qishan mengungkapkan sikapnya, dan An Chongqiu di sampingnya berkata tanpa ragu-ragu, "Ayah, karena Chener sudah memiliki bukti yang meyakinkan, maka saya memiliki pandangan yang sama dengan Anda." An Kaifeng mengangguk, "Ayah, seperti kakak laki-laki saya dengan tegas mendukung keputusan Anda." Li Yalin di samping mendecakkan bibirnya. Dia tahu apa yang dikatakan lelaki tua itu samar-samar, jadi dia berkata, "Paman An, saya juga mendukungmu, tetapi setelah masalah ini selesai, apa yang akan terjadi kepadamu di masa depan? Apakah kamu menyalahkan Chener?" Seorang Qishan melambaikan tangannya, "Keluarga An tidak akan kekurangan penilaian dasar ini. Kamu pasti akan mengerti." Setelah itu, An Qishan berkata, "Namun, dalam masalah ini, selain Chener, hanya kami berempat yang tahu bahwa setelah itu selesai, tidak peduli apa yang Yuyu pikirkan, kami tidak akan pernah menyebutkannya, dan semua orang akan memahaminya secara diam-diam." Mereka bertiga mengangguk bersama. Pemahaman diam-diam adalah solusi terbaik untuk hal semacam ini. Jadi, An Qishan berhenti selama beberapa detik, diam-diam menyeka air mata dari sudut matanya, dan mengirim pesan kembali ke Ye Chen dengan ekspresi tegas, "Chener, jika keselamatanmu sendiri dapat terjamin, Chen Zimin akan melakukannya bunuh kamu jika dia bisa." Kemudian, dia mengirim pesan ke Ye Chen. Ye Chen mengirim pesan, "Chener, ketika kamu membunuhnya, sapa dia untukku." Seorang Qishan pernah sangat memikirkan Chen Zimin. Dia merasa meskipun latar belakang keluarga Chen Zimin rata-rata, dia sangat berbakat, cakap, dan berpengetahuan luas ketika dia masih muda. Dalam pandangan An Qishan, bayangan Ye Changying dapat dilihat pada diri Chen Zimin. Saat itu, Ye Changying dan putrinya telah terbunuh. Meski sedih, dia merasa agak terhibur saat melihat Chen Zimin. Justru karena dia selalu sangat bersalah terhadap Ye Changying, An Qishan tidak bisa tidak menganggap Chen Zimin sebagai miliknya, mengolahnya dengan sepenuh hati, sepenuhnya mempercayainya, dan sepenuhnya menganggapnya sebagai putranya sendiri. Namun, ketika Ye Chen memberitahunya bahwa ada bukti meyakinkan bahwa Chen Zimin adalah agen King Hui yang menyamar, dia merasa sangat dikhianati dan merasa sedikit menyesal. Itu karena dia berpikir bahwa dengan Chen Zimin, dia telah menebus penyesalan yang dia rasakan terhadap Ye Changying sampai batas tertentu. Tapi sekarang, semuanya sia-sia karena angan-angannya sendiri. Itu bahkan membuatnya semakin merasa malu pada Ye Changying. Sebab, menantu yang baik seperti itu jarang ditemukan di antara 10.000 orang, namun ia sendiri yang mengecewakannya. Dan Chen Zimin, yang telah dia perlakukan dengan tulus selama bertahun-tahun, ternyata adalah anak serigala dengan niat tersembunyi yang dalam dan niat jahat. Hal ini tidak hanya memperkuat rasa bersalahnya terhadap Ye Changying, tetapi juga memperkuat keluhannya terhadap dirinya sendiri. Seorang Chongqiu melihat ayahnya tiba-tiba menjadi lesu dan menua.
Dia mengira dia menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada Chen Zimin, jadi dia segera melangkah maju untuk mendukungnya dan berkata dengan lembut, "Ayah, segala sesuatu di masa lalu adalah kesimpulan terdahulu. Jangan biarkan begitu saja. Mari kita membenamkan diri di masa lalu. Untungnya, hal-hal ini masih bisa diperbaiki." Seorang Qishan menghela nafas tak berdaya dan bergumam, "Banyak hal telah berlalu. Maafkan aku Chang Ying. Aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menebus masalah ini dalam hidup ini. Seorang Chongqiu terkejut sesaat, dan kemudian dia menyadari bahwa bukan karena Chen Zimin ayahnya merasa sedih dan menyalahkan dirinya sendiri, tapi karena Ye Changying. Sudah 20 tahun sejak Ye Changying meninggal. Memang tidak ada kesempatan untuk menebus kesalahan yang dilakukan saat itu. Saat ini, An Kai Feng melangkah maju dan berbisik, "Ayah, meskipun kakak ipar tidak punya kesempatan untuk menebusnya, Chener masih di sini. Dia adalah darah kakak ipar. Mulai sekarang, kami, sebuah keluarga, akan melakukan yang terbaik untuk menebus Chener. Adalah cara terbaik untuk menebus saudara iparmu." Seorang Qishan mengangguk sedikit, memegang tangan kedua putranya untuk sementara, lalu berkata, "Ayo pergi, jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama." Mereka berempat meninggalkan ruangan. Saat dia keluar, nasib Chen Zimin sudah ditentukan. Ketika Ye Chen menerima balasan dari kakeknya, dia diam-diam meletakkan ponselnya dan bertanya kepada dokter. "Pit di depannya, tes apa yang dilakukan pada pasien pada tahun 1707, tunjukkan catatan medisnya." Pit segera mengambil rekam medis pasien itu dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ye Chen meliriknya beberapa kali sebelum bertanya, "Apakah Anda punya jas putih tambahan? Carikan saya satu set." Segera menaruh seragam cadangannya. Seragam diserahkan kepada Ye Chen. Setelah Ye Chen selesai berpakaian, dia berkata, "Ayo, ikut saya ke 1707, dokter." Pit segera mengangguk. "Oke, Dokter Ye." Zhong Yongbo memejamkan mata dan menggunakan auranya untuk merasakan situasi di bangsal 1701 dan beberapa bangsal sekitarnya. Ketika dia menyadari bahwa ada lebih dari 10 atau 20 orang dari FBI yang menyergap di sini, dia merasa sedikit malu. Untuk membawa Zhou Liangyun pergi diam-diam dari sini, bahkan Ye Chen merasa itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Apalagi Paman Zongyong. Oleh karena itu, Paman Zongyong tidak dapat memikirkan bagaimana memulainya untuk sementara waktu. Ketika Chen Zimin melihat Paman Zongyong membuka matanya, dia melangkah maju dan bertanya kepadanya, bagaimana situasinya. Paman Zongyong menggelengkan kepalanya, mendecakkan bibir dan berkata, "Ini agak rumit. Mereka punya banyak orang, saya khawatir mereka tidak akan dapat menyelesaikannya dengan cepat." Chen Zimin berpikir sejenak dan berkata, "Jika benar-benar tidak ada kesempatan untuk mengambil tindakan, maka Anda dan saya akan mengawasinya di sini dan menunggu Tuan." Instruksi Wu selanjutnya. Paman Zongyong berkata dengan sedikit enggan, bukankah itu merupakan kesempatan yang terlewatkan untuk memberikan kontribusi? Chen Zimin sedang sibuk. Dia berkata, melakukan perbuatan baik adalah masalah memanfaatkan situasi. Lakukan dengan sadar bahwa kamu tidak dapat melakukannya. Jika tidak ada kesalahan dan Tuan Inggris menghukummu, kamu dan aku akan kehilangan lebih banyak daripada keuntunganmu. Paman Zongyong hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, "Berhenti bicara sekarang, seseorang datang." Zhong Yongbo merasakan dua orang berjalan menuju bangsal tempat dia berada. Namun,
Ye Chen sepenuhnya menyegel energi spiritualnya di dalam tubuhnya. Jadi Zhong Yongbo tidak menyadari bahwa Ye Chen akan menjadi master yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Segera, ada ketukan di pintu bangsal. Paman Zongyong mengedipkan mata ke arah Chen Zimin. Saat Chen Zimin membuka pintu, dia melihat dua dokter berdiri di luar pintu. Salah satunya adalah Ye Chen, seorang Tionghoa berambut hitam. Ketika Chen Zimin melihat keduanya mengenakan seragam dokter, dia tidak terlalu memikirkannya. Meskipun Ye Chen dan Ye Changying sangat merindukan satu sama lain, Chen Zimin belum pernah benar-benar bertemu Ye Changying, apalagi Ye Chen. Masih memakai masker medis, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan pihak lain. Setelah Chen Zimin melihat mereka berdua, dia bertanya dengan tatapan bingung, "Dokter, apakah Anda baik-baik saja?" Ye Chen memandang Chen Zimin. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat paman kecilnya, Ye Chen tetap saja. Dia mengenali orang itu sekilas. Bagaimanapun, Chen Zimin juga seorang publik figur terkenal, dan materi videonya dapat dengan mudah dicari di internet. Saat ini, Chen Zimin memandang Ye Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa dengan kedua dokter itu? Ye Chen berinisiatif mengulurkan tangan kepadanya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ini Tuan Chen Zimin yang terkenal? Ini pertama kalinya kami bertemu dengan Anda. Saya sangat senang melihat Anda." Dengan santai, tangannya untuk menjabat tangan Ye Chen. Lalu dia langsung melanjutkan ke topik lagi. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Bersambung.